Kenapa orang terburu-buru ingin cepat kaya sehingga terjebak dalam investasi bodong? Karena dia desperately ingin kaya. Sebenarnya yang pertama adalah ekspektasi. Jadi ekspektasinya saham itu kan banyak yang bilang pertumbuhannya di atas deposito, di atas inflasi gitu. Ya sih bener sih, cuman mesti disadari juga kalau pas pasar sahamnya lagi crash atau lagi turun, itu bisa returnnya justru malah di bawah deposito. Yang kedua udah pasti uang dingin, jangan bosan kalau saya bahas uang dingin. Kenapa? Karena uang dingin bahkan tidak hanya uang dingin, tapi nominal di mana kita masukkan ke situ udah uang dingin dan kita siap dengan resiko. Misalkan mau coba dulu nih di angka berapa? Oh 100 juta. Kemudian kita lihat, oh saham tuh bisa turun sampai sejauh apa sih? Di masa krisis saham-saham bagus itu bisa turun sekitaran 40-an% rata-rata gitu. Oke, jadi kita antisipasi. Kalau sampai hilang 40% siap enggak? Ya, kalau enggak siap berarti turunin di angka 70, 50 dan seterusnya sampai resikonya tuh siap. Bahasa mudahnya sebenarnya gini, siap uang itu untuk dalam tanda kutip hilang, tapi bukan kita mau hilangin. Jadi kalau sampai dia turun tetap bisa tidur nyenyak, makan enak. Jadi start small. Kalau start small kapan kayanya? Ya nanti kalau udah pinter dan marketnya udah bagus, portfolio semuanya udah cuan, boleh tuh nambah. Tapi di awal jangan terburu-buru. Sama seperti orang bisnis, semuanya mulai dari awal. Anak sekolah juga mulai dari belajar membaca dulu kan gitu. Jadi intinya start small dan jangan terburu-buru. Jadi cara sederhana tapi powerful adalah ikuti strateginya fund manager. Saya ada bikin jadi namanya portfolio design. Sebenarnya saham yang naiknya cepat dan naiknya pelan, yang turunnya cepat dan turunnya pelan, itu kalau orang bahasa Jawa bilang tuh bisa dititeni, bisa diklasifikasikan lah, bisa ditandain lah gitu. Nah tandanya gimana sih? Sebenarnya perusahaan-perusahaan yang dia secara kapitalisasi besar itu seharusnya dia nggak akan naik turun secara volatile. Ditambah dengan perusahaan itu harus cuan. Masalahnya sih sekarang banyak perusahaan yang market cap-nya gede, tapi perusahaan itu nggak untung. Secara laporan keuangannya tuh nggak positif, sehingga investor-investor besar nggak mau masuk ke situ. Jadi di dalam portofolio kita itu harus ada sebagian saham-saham yang memang investor gede suka dan market cap-nya besar. Bisa dibilang saham blue chip kah? Dulu iya, dulu zaman saya pertama-tama di saham, yang namanya saham blue chip itu semua yang market cap gede kebetulan bagus. Tapi belakangan setelah saya mengikuti, tidak semua saham blue chip bagus gitu. Nah jadi dalam konteks kali ini saya tidak ngomong saham secara spesifik. Mungkin kalau saham spesifik bisa dilihat di IG live saya Senin sampai Kamis jam 8 malam gitu ya. Jadi di sini kita lebih lihat ke perusahaan yang cara market cap gede, fundamentalnya bagus dan kemudian dia disukai oleh investor besar. Itu dulu harus ada supaya dia jadi cushion atau bantalan buat portfolio kita agar dia tidak terlalu fluktuatif. Kemudian setengah sisanya atau sepertiga sisanya ini sebenarnya tergantung dari profil resiko. Boleh tuh pilih saham-saham yang second liner. Mungkin yang pertama tuh full fundamental. Yang second liner ini boleh tuh secara technical atau secara chart harga saham. Kenapa? Karena tidak semua saham yang fundamentalnya bagus itu naik dan tidak semua saham yang naik itu fundamentalnya bagus. Jadi di sini tips yang kedua setelah portfolio design kita memahami analisis fundamental, analisis teknikal. Dan tips yang ketiga sebenarnya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, manage expectation, jangan terburu-buru. Itu caranya gimana sih? Kamu jangan serakah, jangan buru-buru. Tapi kok nggak bisa ya? Saya udah tahu ilmunya, tapi tetap serakah, tetap terburu-buru. Sebenarnya mesti dilihat dari dalam hati itu, dicari penyebabnya. Kenapa serakah, kenapa terburu-buru? Mungkin ini sedikit psikologi tentang investasi, psikologi trading. Kenapa terburu-buru? Oh karena saya pengen cepat kaya. Cari lagi kenapa? Kenapa ingin cepat kaya?
Karena saya ingin membahagiakan keluarga. Kenapa ingin membahagiakan keluarga? Karena dulu waktu kecil saya hidupnya susah. Oh berarti yang perlu disadari, diterima dan dilepaskan secara beban emosinya tuh pengalaman waktu kecil hidup susah. Dan di atas-atasnya, sehingga kita bisa secara mudah untuk menjadi lebih santai terhadap keuangan kita. Nah jadi sebenarnya kenapa orang terburu-buru ingin cepat kaya untuk berinvestasi ataupun berbisnis sehingga terjebak dalam investasi bodong atau beli saham gorengan. Penyebab paling utama adalah karena dia desperately ingin kaya. Desperately ingin kaya bisa jadi bukan karena dia kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Tapi karena harga diri bisa, karena pengalaman masa lalu bisa. Dan ini memang pengalaman saya sendiri. Ketika saya melepaskan, hal itu saya cari penyebab-penyebabnya apa. Kenapa jadi orang gak bisa being present? Mikirnya kerjaan terus. Waktu lagi sama keluarga mikirnya kerjaan. Lagi sama keluarga mikirnya saham aku lagi naik atau turun ya. Gak bisa gitu. Apalagi kalau pas lagi turun tuh kayak udah stres banget gitu. Salahnya di mana? Salahnya karena masuk duit kebanyakan. Masuk duit kebanyakan karena buru-buru pengen kaya. Buru-buru pengen kaya karena banyak penyebab lainnya di bawah itu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang investasi saham, investasi di pasar modal itu bukan cuma numbers. Tapi investasi saham sangat lekat sekali dengan mental kita. Jadi psikologi investasi itu sangat penting sekali untuk kita persiapkan dan benahi dulu. Yang menarik dari komunitas saya, dari teman-teman yang saya sempat sharing, ajarkan murid-murid saya, mereka yang betul-betul berhasil di dalam investasi dan trading saham ini, mereka orang yang dalam tanda kutip nyantai. Nyantai itu istilah kata, saya untung gak apa-apa, saya gak untung juga gak apa-apa, malah jadinya untung. Mereka yang nyantai seakan-akan kayak hidup saya sederhana gak apa-apa. Saya nggak harus ngikutin gaya hidup orang yang mobilnya harus begini, rumahnya harus begini, tasnya harus begini gitu. Orang-orang yang seperti ini justru mereka yang tradingnya berhasil. Nah, kenapa tadi saya bilang trading saham tidak untuk semua orang sebenarnya. Kalau investasi saham lebih bisa untuk semua orang. Karena untuk trading saham itu butuh kita punya keyakinan tegas ketika harus beli-beli, jual-jual, cut loss, buyback. Dan tidak boleh ada attachment secara emosi. Sedangkan pengambilan keputusan harus tegas seperti itu biasanya benar-benar pakai logika. Nah logika itu bisa jalan ketika nggak ada di dalam amigdala kita, emosi kita yang membajak neokorteks. Neokorteks itu otak logika. Nah kalau amigdala tuh otak reptil, otak emosinya gitu. Otak mamalia, otak serakah ya itu juga kalau dia nggak membajak ya kita bisa ambil keputusan berdasarkan logika. Nah jadi sangat penting sekali untuk benerin secara psikologi investasinya dulu gitu.